Sobat.com, kembali lagi bersama saya, Adelia Dindasani, dalam program Sisi Lain Kupas Tuntas Teknologi Blockchain dan NFT untuk Content Creators, atau Blockchains and NFTs Potential for Content Creators. Di era digital ini, ada banyak sekali platform yang bermunculan untuk mendukung para content creators di seluruh dunia, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, ataupun TikTok. Meski begitu, ada satu masalah besar. Dengan sangat bergantungnya para content creator terhadap platform tersebut, jenis konten sangat terbatas pada format-format platform. Misalnya, video berdurasi panjang untuk YouTube dan serangkaian foto untuk Instagram. Selain itu, audiens juga tidak dapat memperoleh rasa memiliki atas konten yang dibuat atau didistribusikan oleh para pencipta. Di satu sisi, itu membatasi kebebasan pencipta dan juga membatasi keterlibatan para audiens. Untungnya, saat ini ada teknologi blockchain yang memungkinkan jaringan terdesentralisasi untuk berbagai platform. Dampaknya, para content creator dan influencers dapat memonetisasi dan juga berinteraksi bersama audiens dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya menggunakan NFT. Okay, so to better understand this interesting topic, I'm already here with three great speakers. Please welcome Tamar Mente-Shushvili as Solana Labs Ecosystem Growth, Mr. Timotheus Martin as Chief Marketing Officer of Pintu, as well as Mr. Iswan Sudaryo as Game Director at Ace Per Chain. Hi guys, how are you? Thank you, excited to be here. Doing great, thank you. Thanks for inviting us. Thank you very much. It's such a pleasure to have you here. Okay, now, without any further ado, I would like to start with Tamar to get to know more about NFT. Tamar, in recent years, NFT has become a very hot topic discussion in the internet. However, I believe some of our friends out there, including myself, don't exactly know what NFT is. So, can you please explain to us what is NFT and how does NFT work? Yeah, this year NFTs have been definitely making the headlines. NFT itself stands for a non-fungible, or in other words, a scarce token, and it can technically contain any asset, including digital artwork, songs, or items even in video games. They basically allow you to transfer the ownership of a unique asset and keep track of who owns it using the distributed and publicly verifiable ledger that we know as blockchain. And I really think that NFTs are the future of collecting and have the potential to really enhance many of the massive consumer industries. Okay, so it's very interesting to know that you could gain a sense of ownership over the contents in NFT. Okay, now can you please introduce to the audiences what is Solana and how is Solana supporting the artists and creators in Indonesia? Yeah, of course. Solana Network is a decentralized blockchain infrastructure really built to enable scalable and user-friendly applications. And its unique design actually allows it to be the fastest blockchain in the world and also the fastest growing ecosystem, with over 400 projects building on top of it from multiple parts of the world. And we have seen recently incredible engagement from local Indonesian developers and creators community, and really wanted to focus on further expanding our footprint in Indonesia. And that's why I'm super excited today to support the Indonesia Art Project, which is an NFT competition in collaboration with Pintu and Ace Per Chain, exclusively designed for the Indonesian artists. Oh, wow. That's really interesting to hear. Okay, now we will move on to Mr. Timotheus, but don't worry, after that we will get back to you to talk more about Solana Art Projects. Okay, halo, selamat sore Mas Timo. Halo sore Adelia. Halo, menarik banget nih Mas, ngomongin NFT ada banyak banget value yang bisa ditawarin dari NFT. Apalagi NFT itu have that very unique sense of ownership juga. Nah, sekarang aku pengen tahu lebih banyak tentang NFT dari perspektifnya Mas Timo. Nah, pertama-tama,
kan kita semua tahu ya kalau Mas Timo itu adalah seorang NFT enthusiast ataupun pecinta NFT gitu lah ya ibaratnya, dan juga pemain cryptocurrency di Pintu gitu. Nah, kira-kira gimana sih perspektifnya Mas Timo dalam melihat fenomena NFT khususnya di Indonesia? Ya, thank you Adelia. Menurut aku seru banget ya fenomena yang sedang terjadi di tanah air kita saat ini di NFT ya. Khususnya buat Gen Z dan millennials. Di mana kita ngelihat memang sekarang NFT itu dipercaya bisa membawa banyak perubahan positif di berbagai industri. Tapi menurut aku sendiri nih ya, personally ada 3 industri utama yang akan sangat berubah, sangat positif nantinya karena NFT. Yang pertama adalah visual arts industrinya, yang kedua gaming, yang ketiga social media. Nah, visual arts itu menarik nih, karena dengan NFT banyak sekali nanti visual artis lokal dari Indonesia, mereka bisa menunjukkan karyanya di kancah global, jadi audiensnya global, lalu juga mereka bisa dapat rewards dalam bentuk cryptocurrency dari audiens yang memang tertarik untuk memiliki karya-karya yang mereka hasilkan gitu ya. Nah, itu dari visual arts. Kalau dari gaming, ini juga menarik karena di Indonesia kita mungkin besar dengan suatu dogma ya di masyarakat bahwa main game itu buang-buang duit atau buang-buang waktu. Karena ya memang belakangan ini betul sih kita yang sebagai pemain ya, sebagai player kita yang spend uang kita untuk beli game skin atau game items ke game publisher. Nah, tapi dengan adanya NFT sekarang, gamers malah punya kesempatan yang banyak untuk dibayar nih, karena mereka main gitu. Jadi konsepnya play to earn, yang nanti mungkin bisa dijelaskan oleh expertnya Pak Iswan nanti ya. Jadi main gaming NFT itu bisa jadi pekerjaan sampingan atau bahkan pekerjaan full time gitu ya. So itu di kategori gaming. Untuk yang ketiga tadi aku bicarain soal social media. Nah, ini yang seru adalah kita tahu social media itu sebuah platform buat biasanya kita flexing ya istilahnya atau show off lah tentang gaya hidup. Nah, dengan memiliki karya original NFT seperti yang dijelaskan Tamar tadi karena dia unik dan terrecord di public ledger, maka kita bisa membuat suatu statement bahwa kita part of certain NFT community yang ada di sana gitu ya. Dan itu memiliki status atau value tertentu di mata masyarakat gitu. Jadi overall super excited dengan perubahan-perubahan yang mungkin bakal dibawa NFT di Indonesia. Oke, menarik banget ya Mas. Kalau ngomongin NFT itu ada banyak banget ternyata industri yang bisa berubah ke arah yang lebih positif karena NFT, kayak penjelasan Mas Timo tadi. Oke, nah selanjutnya kira-kira Mas Timo boleh nggak sih Mas ceritain gimana sih Mas Timo itu pertama kali bisa terjun ke dalam dunia NFT? Ya, sure. Pertama tahu NFT karena di grup-grup WA aku ngeliat temen-temen tuh mulai ganti profile picture-nya jadi suatu artworks ya. Yang pertama aku nggak ngerti. Lalu ada juga public figures, artis-artis yang mulai ganti juga Twitter atau Instagram-nya jadi artworks yang ternyata setelah aku pelajari itu adalah NFT. Nah, karena aku seorang yang geek, suka dengan teknologinya, jadi aku pelajarin tuh fundamental di belakang NFT itu apa, bagaimana blockchain-nya works, dan lama-kelamaan lumayan inilah fell in love dengan dunia NFT, lalu mulai coba beli-beli karya artworks collectibles-nya. Nah, dari beli karya collectibles, sekarang aku lagi pelajarin nih mengenai play to earn gaming. Well, who knows? Siapa tahu nanti one day bisa jadi full-time gamers di NFT karena NFT gaming gitu. Ah gitu, oke. Jadi awalnya Mas Timo ini tertarik dengan membeli artwork NFT gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol tentang fenomena NFT yang udah marak banget nih di Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari Mas Timo sendiri, gimana sih Mas Timo melihat pertumbuhan ketertarikan NFT di Indonesia? Ya, yang tadi aku sempat sebutin bahwa NFT itu khususnya di Gen Z dan di millennials ya. Mereka berkembang sangat pesat di Indonesia. Kalau mungkin aku lihat di platform Pintu sendiri, aset-aset kripto yang berhubungan dengan NFT itu grow-nya bisa di atas 1000% dalam beberapa bulan terakhir. Di mana data tersebut setelah aku cross-check dengan data global cukup inline. Jadi data dari DeppRadar mengatakan kuartal 3 2021 itu sales NFT mencapai 10 miliar dolar ya. Di mana itu sudah 10 kali lipatnya naik tajam dari kuartal sebelumnya yang hanya sekitar 1 miliar dolar. Jadi menurut aku ini sangat menarik fenomenanya dan kita mungkin baru permulaan aja saat ini.
Oke. Menarik banget ya, berarti NFT ini benar-benar bisa dimanfaatkan menjadi sebuah hal yang positif dan memberikan banyak dampak kepada industri dan juga content creators di Indonesia khususnya. Oke, nah tadi kan Mas Timo sempat cerita kalau awalnya Mas Timo itu beli NFT artworks gitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih Mas hasil karya yang paling fenomenal yang dibuat oleh seniman lokal di Indonesia yang Mas Timo tahu? Ya, wah aku personally ngefans sama dua artis NFT dari Indonesia. Yang pertama namanya Diela Maharani. Beliau sebetulnya dulunya ceritanya adalah seorang akuntan ya awalnya, lalu berubah profesi jadi seniman dan sekarang mungkin lumayan fokus di dunia NFT. Beliau kalau saya lihat di salah satu platform penjual marketplace artworks sudah menjual lebih dari nilainya mungkin di atas 20 miliar kalau dirupiahkan ya. Itu Diela Maharani. Lalu yang kedua ada suatu grup namanya Superlative Secret Society. Artisnya namanya Pak Arif Wicaksana. Nah itu lebih heboh lagi. Jadi dia di platform marketplace tersebut sudah menjual hingga lebih dari 200 miliar rupiah kalau aku convert ya dari currency yang digunakan di platform tersebut. Jadi sebagai orang Indonesia aku cukup bangga kalau ada visual artist dari Indonesia yang sudah sukses dan dengan Solana yang fully supportive terhadap perkembangan visual arts dan developer di Indonesia, aku yakin makin banyak lagi orang Indonesia yang akan sukses di NFT. Oke, aku seneng banget sih Mas dengernya. Banyak banget seniman-seniman lokal yang digital artnya itu bisa berkembang dengan amat pesat gitu ya dengan NFT. Nah oke, kalau ngomong-ngomong tentang kolaborasi, nah kira-kira gimana sih Pintu dan Solana mendukung NFT dan kira-kira kolaborasi seperti apa yang akan dilakukan untuk mendukung industri ini? Ya, jadi ada dua hal. Kalau dari sisi Pintu dan Solana, kita fokus untuk mengedukasi visual artist dan developers di Indonesia mengenai benefit dari Solana blockchain, gitu ya, dari sisi teknologi, scalability, ataupun efisiensi dari blockchain tersebut. Contoh untuk visual arts, kita saat ini sedang menjalankan Art Project Indonesia, di mana itu sebuah kompetisi artworks yang seperti tadi Tamar juga sudah mention, di mana kita mengundang visual artist dari Indonesia untuk mengekspresikan karya seni mereka dalam bentuk NFT dan bisa memenangkan prize pool yang cukup besar senilai $70.000. Nah, itu menunjukkan komitmen Solana dan yang sudah sangat fokus ya untuk market Indonesia dan Pintu akan bantu untuk edukasi dan menyebarluaskan informasi tersebut. Yang kedua, ini sedikit kisi-kisi bahwa nanti mulai Januari pengguna Pintu mulai bisa trading crypto aset Solana. Jadi kita akan bekerja sama secara closely dengan Solana dan akan lebih banyak inisiatif lagi ke depannya nanti. Oh oke. Berarti ini benar-benar banyak banget dukungan yang diberikan oleh Pintu dan juga Solana untuk mendukung seniman lokal dan juga konten creator Indonesia. Nah, oke, kalau ngomong-ngomong soal konten, kita udah tahu ya kalau ada banyak banget konten yang bisa dibuat dan diasosiasikan dengan NFT. Nah, tadi juga dari Mas Timo udah sempat mention salah satunya adalah game. Nah, Pak Iswan Sudaryo ini adalah salah satu developer dari Indonesia yang menciptakan NFT gaming. Beliau dan timnya mendevelop eSport Chain dan memenangkan juara ketiga dari Solana Global Hackathon 2021. Halo, selamat sore Pak Iswan. Boleh nggak diceritain pengalaman mendevelop eSport Chain dan juga gimana sih ceritanya saat berkompetisi dengan developer lain di Solana Global Hackathon ini? Ya, halo, salam kenal semuanya. Saya Iswan, game directornya Expert Chain. Saya sebenarnya berasal dari, dan studio saya juga berasal dari traditional background ya. Jadi maksudnya kita biasa menciptakan game-game untuk PlayStation atau untuk Nintendo gitu ya. Dan kebetulan kita sekarang berkolaborasi dengan Solana untuk menciptakan blockchain games. Nah, blockchain games inilah sesuatu yang menurut saya potensinya gede banget ke depannya. Jadi kalau kita mau lihat antara traditional game dan blockchain games itu adalah suatu hal yang sangat berbeda dari cara kita berkompetisi, dari cara kita memaparkan game kita, marketingnya sangat berbeda. Jadi dari hal ini kami sih melihatnya bahwa
Ice Per Chain sendiri, game yang kami bikin itu, bagaimana caranya bisa kompetisi secara internasional itu, kita mengadop cara-cara dan konsep yang sedikit berbeda dengan game tradisional yang saya sebutkan tadi. Jadi misalnya pada Solana Hackathon kami menampilkan beberapa trailer dan beberapa screenshot dari game kami yang sudah jadi. Jadi kami dalam mengonsep game itu kami juga mengonsep secara berkala ya. Jadi maksudnya kita bikin game itu tuh secara bertahap, jadi jangan langsung sekaligus jadi gitu ya. Kita bikin sedikit-sedikit supaya komunitas itu bisa tertarik, bisa ikut memberikan support dan bisa memberikan masukan seperti apa kira-kira. Nah, dari karena konsep kami yang unik ini, kami berusaha untuk mendevelop sebuah full-fledged game di mana orang bisa bermain selama 30 jam lebih dan didukung oleh infrastruktur Solana yang super canggih gitu ya. Dan caranya kira-kira seperti itu. Kami di Solana Hackathon itu triknya adalah kami coba bikin prototipenya early, develop our prototype early, dan we try to pitch it to the investor, pitch it to the people who are judged on the Solana Hackathon gitu. Perbedaan antara produk lain di mana kita pitch-nya itu berupa ide, proposal, atau biasanya berupa slide, PowerPoint gitu ya. Kami pitch-nya pakai game yang udah semi jadi gitu ya. Jadi dari hal ini kami cukup senang, responnya cukup positif, dan kami berhasil menangkan juara 3. Oke, nah kira-kira saat awal kompetisi di Solana Global Hackathon 2021, kira-kira gimana sih Pak ekspektasinya saat pertama kali berkompetisi? Kira-kira kalau dari Pak Iswan tuh udah ada ekspektasi nggak sih kalau akan menang dan memenangkan juara melalui game yang telah dibuat tadi? Kalau dibilang menang sih tentu tidak ya, kayaknya sombong banget gitu. Tapi cuman kami cukup pede sih, terus terang Pak. Kalau dari kami lihat di game-game Solana ini adalah suatu yang blockchain ini adalah satu era yang baru ya. Jadi saya bisa bilang the future of gaming seperti Pak Timo bilang tadi ya. Jadi kami mengantisipasi itu, kami adalah pioneer di bidang ini, adalah perusahaan-perusahaan yang berkesempatan dan diberi kesempatan untuk membina dan game-game ini di era-era awalnya gitu ya. Jadi kami studi kompetitor dan kami lihat teman-teman di industri ini kira-kira atensinya lebih kemana, dan kami mencoba membuat sesuatu yang berbeda. Nah, Ice Per Chain sendiri kan sebenarnya adalah RPG, role playing game ya. Dalam hal ini kami membuat yang namanya action RPG. Jadi action RPG itu udah sangat populer di bidang gamer internasional, dan kami juga ngerasa bahwa genre action RPG ini adalah genre yang benar-benar match sama platform Solana tersebut dan blockchain-nya juga gitu ya. Jadi kami mencoba mengintegrasikan dan mengolah game ini secara kreatif supaya bisa memenangkan Solana Breakpoint ini. Dan syukur-syukur konsepnya memang cukup foolproof gitu, dan beberapa dari judge yang kebetulan menilai game kami ini cukup memiliki antusiasme yang tinggi gitu di genre action RPG ini. Jadi kalau ditanya positif menang, ya enggak juga sih Mbak, cuman cukup pede lah gitu. Cukup pede ya Mas, karena sebelumnya tadi udah melakukan riset dan juga tahu kalau blockchain itu adalah masa depan dari industri gitu. Oke. Nah, tadi kalau kita ngomongin tentang games, sekarang aku mau nanya nih, kira-kira kalau dari sisi content creator, kira-kira gimana sih Pak Iswan melihat potensi dari content creator Indonesia dalam memanfaatkan NFT untuk memonetasi dan juga berinteraksi dengan audiensnya? Kira-kira apa sih dampak terbesar dari potensi ini? Saya mengutip tadi sedikit dari Pak Timo ya, bahwa game itu dianggap sebagai buang-buang waktu. Nah, ini paradigma ini yang akan coba kami geser ke depannya melalui Ice Per Chain. Jadi saya melihat dari Indonesia seperti artis-artis yang Pak Timo bilang tadi, Indonesia itu kita kaya banget culture, kita benar-benar kaya banyak konten dan banyak banget ide-ide inspirasi yang kita bisa ambil dari culture lokal kita gitu. Dan tidak miss di Ice Per Chain juga kami mencoba memasukkan elemen-elemen culture tradisional Indonesia dan memperkaya dengan sistem-sistem yang inovatif dari Solana Brikan gitu ya. Nah, saya melihat bahwa NFT, bagaimana cara NFT memperkaya sebuah game adalah di sini NFT itu harus berfungsi dua sih. Jadi selain yang disebutkan oleh Pak Timo tadi, di mana NFT itu harus mempunyai fungsi capital gain dan scarcity ya, keunikan gitu. Di sisi lain NFT juga bisa kita program, kita bisa desain supaya dia memiliki fungsi-fungsi in game yang membantu para pemain itu supaya lebih betah mainnya gitu.
Jadi lebih senang, lebih apa namanya, lebih bisa immerse, lebih bisa mengalami game itu secara lebih imersif gitu ya. Nah, kalau saya melihat ke depannya NFT itu melalui studi kami, NFT itu benar-benar sebuah enabler yang perfect untuk orang-orang untuk diperkenalkan ke dunia game dan adalah cara paling efektif untuk mendukung konsep play to earn tadi. Jadi kita bermain game sekarang itu bisa menjadi sebuah karir di mana anak-anak itu bisa berpartisipasi menghasilkan NFT sendiri dan dalam komunitasnya itu kan game tradisional kan single line ya. Jadi maksudnya game designer, game publishernya itu dia menciptakan konten di mana orang-orang tuh hanya bisa consume gitu. Sedangkan kalau dari sisi blockchain game kita menghasilkan konten, kami sebar ke komunitas, mereka tuh banyak banget interaksinya, memberi ide-ide baru, memberi inovasi baru, inspirasi baru gitu ke kami punya game company supaya bisa enable ini menjadi sebuah komunitas kreatif yang hidup. Jadi singkatnya, semakin banyak kamu main game ini, semakin banyak kamu mengerti tentang bisnis blockchain, semakin banyak kamu invest ke NFT, tentu saja semakin banyak juga uang yang bisa dihasilkan. Oke, berarti value yang didapatkan dari NFT itu tidak hanya capital gain, tapi juga sense of engagement dengan komunitas yang serupa gitu ya. Oke, Betul oke. sekali. Itu menarik banget sih buat tahu kalau sebenarnya tuh NFT secara nggak langsung juga bisa breaking the stereotypes of gamers gitu. Jadi kalau gamer itu tuh sebenarnya nggak sia-sia, tapi you can also play while earning at the same time. Oke. Terima kasih Pak Iswan. Now I want to get back to Tamar. Okay, so we believe that there are more talented and potential Indonesian content creators out there. Okay, so Tamar, when talking about the talented potential content creators in Indonesia, Solana's project and collaboration have the mission to realize these potentials and bring it to the surface. Can you please tell us more about the art project that you mentioned earlier? Who can participate in this project and how to register to the competition? Thank you. Yeah, this initiative is really meant to celebrate diversity of the creative talent in your country. And in this 4-week-long competition, visual artists from all skill levels can submit their artwork and really showcase it directly to our stellar lineup of local judges and international judges and win multiple monetary prizes. And we, of course, encourage artists of all levels of knowledge and experience to apply, and they just need to go to the art project website, submit their artwork, and just tell us about the inspiration behind the work. Okay, so in a way, since you mentioned that this competition is open to all artists with diverse levels, so it means that this project is also inclusive in a way that it opens wide access for all people, right? Okay. Correct. Yeah. Okay, so I believe that a lot of people are curious about the benefits or the main prize for the winners in this competition. Can you please explain more about that? I would say the main benefit, to be honest, is getting the global exposure and the appreciation that the talented artists from Indonesia really deserve. Along with, of course, a number of monetary prizes, 3 grand prizes, and also a number of special prizes from Pindu, Aceberchain, and multiple local partners. It's a unique opportunity, I would say, for the creators to really show their proof of talent to the world and connect with our ecosystem of NFT stakeholders. Okay, that's really interesting to hear that Solana is supporting Indonesian artists and content creators to gain more global exposure and also appreciation in the art industry. Okay, can you please explain what is Solana's future plans and projects in Indonesia? Expect a lot more initiatives and collaborations with the local partners, really focusing on Indonesia. And we want to provide all the necessary resources and infrastructure to the local community of creators and founders to really build their projects on Solana and achieve their mission and scale to the global audience and user base.
Okay, thank you so much, Tamar. As we've come to an end, I would like to sum up a few notes from our talks today. Okay, so ada beberapa poin yang dapat diambil. Yang pertama, NFT adalah non-fungible token yang memungkinkan para seniman dan juga content creator dalam menciptakan aset digital yang unik. Nyatanya, NFT sangat membantu seniman lokal dalam mendapatkan apresiasi global melalui karya seninya yang dijual di blockchain. Untuk mendukung industri seni Indonesia, Solana berkolaborasi dengan Pintu dan juga Esporchain dalam menciptakan kompetisi Solana Art Project yang mengajak seluruh seniman dari berbagai level untuk berpartisipasi. Nantinya, pemenang bisa mendapatkan apresiasi global melalui karya seninya. Oke, karena sekarang kita semua sudah tahu bahwa semua orang dapat memaksimalkan potensi dan juga exposure, blockchain adalah masa depan dari teknologi. Untuk menutup acara kali ini, mari kita dengar pernyataan terakhir dari para pembicara. Oke, mungkin boleh dimulai dari Mas Timo. Ya, thank you Adelia. Jadi aku dari Pintu sebagai platform buatan Indonesia dan juga untuk investor-investor kripto di Indonesia, aku mau ngajak sekarang visual artist dari Indonesia, developer dari Indonesia untuk ayo coba baca-baca atau nonton video sedikit mengenai blockchain dan Solana. Dan coba ekspresikan karyanya ke kancah global dan kita sama-sama bikin Indonesia bangga. Kalau Solana sebagai pemain global aja percaya dengan market potensial di Indonesia dengan artis-artis dan developer Indonesia, kita juga harusnya jauh lebih percaya lagi dan let's make Indonesia proud. Oke, terima kasih banyak Mas Timo. Selanjutnya, Pak Iswan, apakah kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan untuk para NFT enthusiast atau kepada publik di Indonesia tentang NFT? Of course, Mbak. Menurut saya blockchain adalah industri kreatif masa depan kita sih. Jadi maksudnya sooner or later kita akan balik untuk mencoba teknologi blockchain ini ke dalam sisi kehidupan kita gitu di masa depan. Dan tentu saja dari sisi game design, dari sisi industri kreatif, saya sangat-sangat encourage ya. Seperti Pak Timo mention tadi, this is the start. Dan mari, ayo kita coba semua, apakah kita berpartisipasi dalam bentuk game design, atau ilustrasi, atau social media, semua orang pasti bisa mencoba untuk mendesain NFT lokal Indonesia. Ayo kita coba sama-sama. Oke, terima kasih banyak Pak Iswan. Jadi intinya adalah ayo kita sama-sama berkolaborasi dan juga menjadikan blockchain sebagai masa depan teknologi untuk memberdayakan para content creator dan juga seniman lokal di berbagai industri gitu ya. Oke, last but not least, Tamar, do you have any message for Indonesian content creators? Yeah, I would encourage them to use this opportunity, use this platform to showcase the local diversity of your culture and your talents to the world. And I'm super excited to see all the submissions and get to know all the artists. Okay, thank you so much, Tamar. Okay, so guys, if you happen to be a content creators or artists from all kind of levels, don't ever hesitate to submit your works to Solana Art Projects, and in that way, you can gain global exposure and also appreciation, and also get engaged in a live and also vibrant artist community in NFT and also blockchain technology. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara yang telah meluangkan waktu dan juga membagikan insight penting terkait teknologi blockchain dan NFT. Terima kasih sahabat kompas.com yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Thank you sahabat kompas.com for watching. Thank you. Thank you. We'll see you soon. Bye! Bye-bye.